Jadi sebenarnya teman-teman, kerjaan yang herbal ini ya Allah menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya, aku punya tim, ini tak cerita, aku punya tim. Tim saya itu melakukan sebuah pelanggaran etika, ya. Terus sama Herbalife itu ID-nya diputus, di-cut gitu. Terus habis diputus apa yang dia lakukan? Tetap jualan sik, teman-teman. Tetap jualan sik. Aku tanya, Mbak, lo sampean kan nggak boleh jualan sik. Kok jualan gitu loh? Produknya dapat dari mana? Ada deh Pak, pokoknya gitu kan, gitu. Dia beli dari mana-mana, dari supervisor sana, pokoknya intinya saya nggak menceritakan itu. Tapi jawaban dia yang ngomong seperti ini. Masalahnya Pak, nggak ada pekerjaan yang lebih mudah daripada jualan sik dan itu. Teman-teman, jadi kita itu ya, ketika sudah berada di Herbalife gitu, kita itu mempunyai sebuah kemudahan. Karena aku nanti di SIS saya ceritakan gitu ya latar belakangku kenapa aku pindah di Herbalife gitu ya, kenapa semua toko busana muslim itu tak tutup gitu. Itu merupakan sebuah alasan yang kuat karena apa? Aku membayangkan jika bayangan ini ya, jika bayangan aku bandingkan dengan siapapun. Cobalah bandingkan dengan siapapun teman sampean sih kerja dimanapun gitu tentang Herbalife. Kita ngomong ini dari sisi kesehatan Herbalife ada, dari sisi apa? Uang ada, dari sisi apa lagi coba? Komunitas ada, silaturahmi menjalin persaudaraan ada. Apa benar? Ya, pengajian ada, MCQ itu setiap hari Jumat ngadain pengajian. Apalagi? Banyak semuanya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kita menerima itu, kita itu ngomong kepada orang lain untuk sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur untuk memberikan apa ya? Kayak istilahnya gini lah. Kalau kita punya rezeki kita harus bersedekah. Kalau kita punya ilmu kita harus berbagi. Nah, jadi kalau Anda sebenarnya ketika Anda melakukan kayak berbagi ngomong dengan orang lain tentang hidup sehat, tentang peluang penghasilan di sini, itu merupakan sebuah hal yang kita lakukan bukan karena kita kepengen dapat uang sebenarnya, tapi karena memang itu bentuk sebagai rasa syukur kita, teman-teman. Itu mudah, enteng, teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi Anda itu sebenarnya tidak memilih Herbalife, tapi Anda yang terpilih. Oke, ya, benar. Oke. Nah, ada 3 alasan besar. Ini saya pagi ini akan sharing ini, ya. Ada 3 alasan besar kenapa saya itu memilih Herbalife. Nomor 1, itu produknya luar biasa. Nomor 2, peluang penghasilannya. Nomor 3 itu adalah jiwa leadership yang terbangun. Oke. Produknya luar biasa, ya. Nih teman-teman, kenapa produk luar biasa? Saya ngomong dari sisi industri. Teman-teman, ada yang namanya industri itu banyak sekali. Ada namanya industri wellness, ada industri apapun ya. Wellness itu industri kebugaran. Sekarang di era sekarang teman-teman, yang namanya industri kebugaran, ya, itu menjadi sebuah peluang. Kalau dulu itu belum. Buktinya apa? Ya, saya tanya pada Anda. Saya tidak ngomong tentang kejelekan yang lain, tetapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang produk intinya bukan kesehatan, gitu ya. Sekarang sudah mulai membuat sebuah produk untuk kesehatan. Contoh Pak, ya. Anda tahu ada sebuah perusahaan warna apa namanya sing buat toples, tahu ya, yang bare-bare ya, itu gawe nutrisi milkshake gitu. Terus ada yang namanya adalah apa lagi? Titi. Nah, itu yang penting malah kan itu juga buat apa namanya? Max fiber apa? Serat. Buat serat. Terus ada maksud dari Muskin. Nah, Muskin sebagai nutrisi ya, customer itu selalu gowo ya 15 juta Budi ya. Terus ya Allah, perasaan ini belas ora enak di sama sekali ya.
Terus gini ya, kenapa dia bawa? Karena membandingkan ininya. Jadi tidak pas aku pakai ini, membandingkan kandungannya, gitu loh. Ya. Nah, tetapi saya tidak melihat itunya teman-teman. Saya melihatnya adalah apa? Ini adalah sebuah ceruk pasar yang mereka juga sudah mulai melihat. Tapi Herbalife teman-teman, itu dari lahir itu sudah buat shift gitu loh. Konsisten. Dari lahir itu pakai shift, makanya lahirnya shift gitu. Mereka itu lahir pakai toples gitu ya, terus akhirnya bikin shift. Itu kan kayak berikut-ikutan. Artinya apa? Lebih pengalaman mana toh? Ya, lebih pengalaman mana? Herbalife. Dan kita berada di bisnis itu teman-teman. Artinya, ketika kita berada di bisnis itu, ya, ketika kita berada di bisnis itu, kita itu sudah sejalan dengan future trend yang dulu sudah pernah disampaikan oleh seorang konsultan lah yang namanya Paul ya. Dia itu mengatakan bahwa nanti di tahun 2020-2030 yang namanya industri kebugaran itu sudah akan mencapai omset sampai dengan 3 triliun. Maksudnya gini, dia itu nulis itu di tahun 90 teman-teman. Bukan tahun 2022 sekarang, 2023. Tetapi dia sudah memprediksikan itu. Nah, ini yang membuat kita itu kayak kemarin kita ngomong Pak Hadi, kita kok beruntungnya gitu. Maksudnya aku tuh selalu berada di rel yang tepat terus gitu loh rasanya itu. Jadi sampai pernah enggak naik mobil macet gitu pernah? Nah, tapi sampai beruntung gitu. Beruntungnya apa? Misalnya gini, pas di jalan sing alon gitu ya. Terus kamu feeling kok aku pengen pindah jalur ah. Begitu pindah jalur situ, pernah? Tapi sama temenku si sana banter. Begitu ikut sana mandek. Yang sini ya, banter. Jadi apos terus. Jadi yang membuat macet itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi dianya malah. Di mana pun dia berada di macet. Nah, ini yang membuat kita itu kayak beruntung teman-teman. Oke, hasil produk sekarang. Ya, hasil produk. Aku tadi tanya, siapa yang beruntung dengan hasil produknya? Coba beri tangan. Ada yang penyakitnya hilang, ya. Ada apa lagi? Ada yang turun sampai dengan lebih dari 10 kilo, coba tunjuk tangan. Ya. Terus apa? Ada yang kayak punya masalah kesehatan terus hilang sembuh, ada Mas Risan dan seterusnya. Siapa yang konsumsi produknya itu pertama gatal-gatal semuanya ada? Saya pojok, yo. Jadi gatal-gatal itu ternyata ada masalah di fungsi ginjal, gitu. Terus siapa yang pas konsumsi produk itu terus akhirnya orang duit, coba saya. Oh, akhirnya saya duit, gitu. Duit bodohnya ya. Apa udah orang duit luar biasa. Nah, jadi mengatasi apapun gitu ya, mengatasi apapun. Nah, siapa yang dulu sebelum konsumsi produk bojone ora tau cemburu. Nah, saya ini baru konsumsi produk cemburu terus, ada? Ada ya. Ya, nah, kita membuat apa ya? Merasakan itu. Produknya luar biasa, teman-teman. Itulah kenapa saya itu berada dan faktanya saya Mas Rio gitu ya, terus apalagi yang pernah melihat pabriknya, mungkin Mas Isa, pokoknya teknik-teknik para pemimpin beberapa yang sudah berangkat ke Amerika untuk nonton pabriknya, teman-teman. Herbalife itu sudah lebih dari 90 negara. Artinya secara produk itu sudah terakui dengan jelas, resmi, ya. Nah, terus saya sudah pernah berkunjung ke pabriknya di Amerika dan saya melihat ternyata di sana itu memang luar biasa. Pabrik Herbalife itu ada 5 teman-teman, ya, ada 5 pabrik ya. Satu pabrik itu sekitar luasnya itu 6 kali lapangan bola. Satu pabriknya itu lebih banyak ya. Nah, itu ada 5, ada di Cina 1, terus di Amerika ada 4 gitu. Nah, saya berkunjung yang di Amerika di sana. Dan itu luar biasa, bersih, keren ya. Terus Anda tahu setiap kali panen itu, kalau Herbalife itu bahan bakunya itu panen sendiri ya teman-teman ya, tidak kayak seperti bakul jamu yang di kita itu mereka pada ngumpulin jamu dari petani gitu kan. Nah, tapi kalau Herbalife itu menanam sendiri. Jadi setiap kali panen
itu dicek gitu. Setiap kali panen dicek baru dikerjakan untuk jadi produk. Dan pengiriman produk dari sana ke Indonesia gitu ya, atau ke negara lain, itu ada yang namanya itu adalah sebuah alat untuk mengukur suhu. Kalau sampai di Indonesia dilihat alatnya itu kok pernah ada mencapai suhu di atas 40 derajat gitu ya. Kan gini ya, Anda tahu ketika Anda berjalan dari masuk ke dalam kota, sampai nanti kalau misalnya sampai masuk dalam kota dari Amerika ke sini, kan pas melewati ini sumuk gitu ya, terus kademen, terus sumuk meneh kan gitu. Nah, itu ada alatnya. Setiap detik, setiap hari itu mencatat suhu yang dirasakan di situ. Nah, ketika sampai di sini dilihat, oh ternyata suhu itu pernah mencapai 40, maka produk ini tidak maka produk ini tidak lagi dipasarkan karena sudah defect. Nah, sampai segitunya teman-teman. Ya, dan itu quality controlnya benar-benar luar biasa dan nutrisinya lengkap gitu. Siapa yang sudah mengkonsumsi semuanya? Semuanya beneran, ya. Memakai, bukan hanya mengkonsumsi itu bukan harus makan, dia memakai outer. Siapa yang nggak pakai skinnya? Kayak eye gel nggak pakai, burung sih, ya. Udah, eye gel, eye creamnya sudah. Kadang-kadang sih jarang dipakai itu, ya. SPF-nya wes, sudah. Siapa lagi? Sabun. Cleansernya sudah cleanser. Maskernya pakai nggak? Pakai. Ya. Yo. Nah, jadi dari dalam, dari luar itu jenengan harus pakai semuanya, gitu ya. Dan nutrisinya lengkap banget. Di Indonesia, kalau Anda kepengen, red shake itu ada berapa rasa teman-teman? 5. 19. Ya, di Amerika itu ada 19 rasa. Ya, ada rasa jagung itu, ada rasa lagi durian, mango, ada rasa gaya, rasa kutu, ya, rasa protes. Oke, ya. Nah, saya sudah ke sana teman-teman, ke pabriknya. Yo, dengan Amerika itu, siapa kepengen ke sana? Kalau dengan jadi presiden, jangan akan dikasih tiket. Kalau dari balik ya, untuk berkunjung ke pabriknya gratis. Bahkan kalau sampai dari rumah ke bandara itu naik becak, itu becaknya diganti ongkosnya, ya. Jadi gratis. Gitu. Jadi Anda bisa menuju ke sana. Oke. Nah, dengan hasil produk kita bisa membantu banyak orang. Kayak saya sendiri ya, saya itu membuka MC di Magelang teman-teman dari tahun 2012. Aku buka MC. Sampai sekarang total berat badan yang saya turunkan itu sudah lebih dari 2 ton teman-teman. Ya, dan bayangkan saja customer itu udah ratusan, satu orang itu rata-rata turun 5 kilo. Iya kan? Berarti 5 kali 100 aja, suka 5 kilo kali 100 aja 1 ton. Sudah 500 kilo kan? Kalau orang 200 sudah 1 ton. Nah, ini banyak sekali dan rata-rata mereka itu sudah pada turun gitu ya. Dan mereka itu sekarang ada yang jadi milting, ada yang jadi getting, ada yang jadi gap 2,5 gitu ya. Ada yang hilang wajar pasti ya, wajar ya. Nah, ini yang membuat saya itu senang dan menyenangkan teman-teman. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar uang yang didapat, tapi ketika saya itu melihat foto-foto ini kadang teman-teman ya, kadang nih cara di Bali itu kadang ada galau nggak tuh? Ada galau ya. Obatku galau adalah nonton ini teman-teman. Saya melihat gini, ternyata ini sekarang namanya itu Mbak Iva yang sini ya, dia sudah jadi Gary, terus ini ada namanya Mbak Meva, dia sudah jadi ini dan seterusnya. Terus apalagi ada Mbak Santi, ada Mbak siapa lagi, banyak lah. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan gitu. Kebanggaan paling murah teman-teman, setidaknya saya pikiran saya adalah ketika mereka bersyukur atas kesehatan yang mereka terima gitu ya, di catatan malaikat itu ada namaku di situ gitu loh, intinya gitu ya. Menyenangkan enggak? Menyenangkan, karena ada seperti dalam Islam ya, di dalam agama Islam itu ada 3 amalan yang tidak pernah akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Apa saja? Ada tiga hal itu. Anak yang soleh, terus gak usah apa amal jariah, terus ilmu yang bermanfaat.
Terus kalau misalnya nggak punya anak, terus piye? Nah, kan ada dua, gitu kan? Ada yang ilmu bermanfaat, ada amal jariah. Di balik teman-teman, itu bisa dapat dua itu, ya. Jadi coba deh, siapa yang buka MC coba? Oke, siapa yang buka MC dan memberikan edukasi tentang nutrisi? Nah, edukasi yang Anda berikan itu merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat yang menjadi apa? Amal jariah sampean teman-teman. Jadi katakanlah dengan nggak dapat VIP dunia, no problem, karena setidaknya sampai sudah mendapatkan VIP akhirat teman-teman. Jadi VIP akhirat sama VIP dunia penting mana? Akhirat. Saiki kok. Penting, dia penting VIP akhirat kan, tapi kalau syukur-syukur selalu ya, VIP dunia ya dapat, VIP akhirat ya dapat. Tapi kalau tidak, nggak ada sia-sia teman-teman. Meskipun kita itu hanya kasih flyer, misalnya contoh ya, tak pinjam amplop, disuruh gitu. Jadi Anda ngasih flyer gitu, Anda ngasih flyer, ya ngasih flyer itu info sehat, info kesehatan, info nutrisi, apapun itu. Ketika Anda ngasih flyer di situ, maka itu sudah memberikan apa? Ilmu gitu loh, memberikan ilmu yang bermanfaat teman-teman. Jadi teman-teman, aku ngomong sampai, yuk, mumpung kita masih hidup, ya, mumpung kita masih hidup. Setiap hari usia kita berkurang nggak? Berkurang atau bertambah? Usianya bertambah, tapi jatah hidupnya berkurang itu setiap hari. Antara hari ini sama hari kemarin, Anda lebih panjang usia yang mana? Yang kemarin, sekarang sudah lebih pendek 1 hari. Besok pendek lagi 1 hari lagi. Besok lebih pendek lagi 1 hari. Jadi sebenarnya tiap hari kita itu mendekati ke kematian kita sebenarnya. Nah teman-teman, mumpung kita masih diberi waktu gitu ya, kata Ebit gitu ya. Ebit gadget. Anda coba deh, berbuatlah sesuatu yang untuk VIP akhirat. Terus tiap hari info sehat bu, info sehat setiap hari, gunakan itu ya. Karena ini merupakan sebuah hal yang membuat kita itu nanti bisa mendapatkan apa? Amal jariah di situ teman-teman. Dan ketika Anda melakukan itu dengan prinsipnya yang di otak seperti itu, maka tidak ada lagi yang namanya apa? Tidak ada lagi yang namanya keberatan ketika melakukan DMO gitu. Keberatan. Jadi kayak aku kok DMO jadi kayak kewajiban. Oh enggak, ini malah jadi kayak sebuah apa? Kayak sebuah amalan gitu. Saya punya namanya seperti itu. Jadi tiada hari tanpa DMO teman-teman. Oke. Nomor 1. Yang kedua, peluang penghasilan. Peluang penghasilan dari mana gitu ya? Besar. Ya teman-teman. Nih, di tahun 2002 kemarin waktu waktu pandemi gitu ya, nih di tahun 2022 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, tapi Herbalife itu malah untung. Karena apa? Ada kenaikan 6%. Karena apa? Karena bisnis ini merupakan sebuah hal luar biasa. Di kita itu kita mendapatkan penghasilannya ya, kita mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa teman-teman. Ada 2 penghasilan yang kita dapatkan di Herbalife. Ada 2 penghasilan. Nomor 1 adalah penghasilan NC. Betul kan? Siapa yang buka NC coba? Siapa yang omset NC-nya itu antara 1 sampai 10 juta ada sebulan? Luar biasa. 10 sampai 15 ada? Ada. 15 sampai 20 ada? Jadi ada. Oh luar biasa ya. 20 sampai 30 ada? Ada lah. Oh no, tapi biasanya orang mangga. Gak apa-apa orang mangga, tipes mau pasti. Capean. Saya punya tim juga. MC nih itu antara 40 sampai 50 juta sebulan. Omset itu bukan profit ya. Sebulan itu bisa dapat uang itu sampai 50 juta. Tapi hanya bertahan berapa? 2 minggu, 3 minggu. Ya. Mesti setiap bulan minggu terakhir itu opnam gitu. Tipes. Kesel. Yo capek teman-teman. Tapi kita punya penghasilan di situ. Bandingkan dengan saya itu dulu di busana muslim, yo podo lah dapatnya segitu juga. Tapi di Herbalife ada satu lagi penghasilan, yaitu penghasilan apa? Royalty. Nah penghasilan royalty itu yang harus Anda kejar teman-teman. Yo, saya dulu ketika bekerja saya kan lulusan teknik mesin.
temanku itu banyak bekerja kayak dulu di tempat pekerjaannya Mas Rio ya, namanya di Schlumberger namanya ya, tulisannya Schlumberger. Nah, bacanya suam bersih, ketemu dari mana tapi bacanya kayak gitu lah ya. Nah, itu gajinya itu rata-rata sekitar 10.000 sampai 15.000 dolar setiap bulan. Tapi pekerjaannya teman-teman, toh nyowo, ngerti orang? Jadi taruhannya itu nyawa gitu loh. Bener ya Mas Rio? Bekerja dilepas pantai, kalau Mas Rio dulu biologi, mungkin biologi ke pantai juga Mas? Ya, jadi di pantai, ya bukan di pantai, ngomongnya pantai ya, tapi aslinya tengah laut gitu loh. Jadi ke laut sana ada sebuah alat pengeboran untuk minyak gitu ya, ada rig namanya rigging gitu untuk ngebor minyak di situ ya. Nah mungkin Mas Rio dulu itu, Mas Rio dulu juga lulusan pernah bekerja di suam bersih gitu ya, di geologi ya, mungkin Mas Rio kerjaannya adalah nyari lokasi-lokasi gitu ya. Nah kalau saya di teknik mesin, kalau sudah Mas Rio sudah nyari tempatnya ketemu, nah kita melakukan di situ. Tapi teknik mesin itu kerjaannya apa nih ya, benerin alatnya sih rusak-rusak teman-teman. Jadi walaupun rusaknya di sana, pembuur, udan, petir dan sebagainya, itu